semuanya, pernah nggak sih kalian lihat bangunan super megah yang kelihatannya bingung sama jati dirinya sendiri? Kenalin, ini dia Pantheon Paris. Terletak gagah di Latin Quarter. Bangunan ini sekilas kayak gereja, tapi begitu masuk, boom, vibes-nya beda banget. Gelap, hikmat, dan isinya bukan altar biasa, tapi makam orang-orang jenius. Jadi ini gereja atau kuburan sih? Jawabannya dua-duanya. Dan lebih dari itu, hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah yang penuh drama politik, arsitekturnya yang jenius, dan kenapa tempat ini jadi otaknya bangsa Prancis. Siapin cemilan kalian, yuk mari kita bahas. Cerita kita mulai di tahun 1744. Raja Louis ke-15 lagi sakit parah. Dia bikin janji atau nazar, Tuhan, kalau aku sembuh, aku bakal bangun gereja termegah buat Santo Genevieve. Ajaibnya dia sembuh. Proyek pun dimulai di tahun 1758 di tangan arsitek Jacques-Germain Soufflot. Dia pakai gaya neoklasik, terinspirasi dari Pantheon di Roma. Coba perhatikan prinsip-prinsip bangunannya. Proporsi dan skala dia pakai tatanan Korintian, pilar-pilar tinggi dengan ukiran rumit di atasnya yang bikin manusia kerasa kecil banget di hadapannya. Struktur yang paling gila adalah kubahnya. Ini bukan satu kubah, tapi 3 lapis kubah yang disusun pakai batu. Teknologinya, biar strukturnya kuat tapi terlihat ringan, Soufflot menanamkan batang besi di dalam batunya. Jadi, secara seni, bangunan ini adalah obsesi akan kesempurnaan, simetri, dan kemegahan. Tapi, pembangunannya lambat banget karena masalah duit. Sedihnya lagi, Soufflot meninggal sebelum karyanya jadi. Bangunan ini baru kelar di tahun 1790 dan pas banget saat itu revolusi Prancis meletus. Timing yang buruk kan? Bayangin, gereja baru jadi, rajanya digulingkan. Pemerintah revolusi mikir, kita nggak butuh gereja, kita butuh kuil buat pahlawan kebebasan. Tahun 1791, bangunan ini resmi dibajak. Namanya diubah jadi Pantheon, kuil segala dewa atau pahlawan. Disinilah hubungan politik dan arsitektur terjadi secara drastis. Jendela-jendela besar yang tadinya dibuat terang buat ibadah sengaja ditutup tembok oleh arsitek Quatremer de Quincy. Tujuannya jelas, biar interiornya jadi gelap, suram, dan khidmat. Cocok banget buat makam. Simbol baru seperti salib dicopot, diganti patung berbau patriotik. Siapa tamu utamanya? Bukan orang suci, tapi Voltaire dan Rousseau, para filsuf yang pemikirannya justru memicu revolusi itu sendiri. Jadi bangunan ini berubah fungsi total dari rumah Tuhan jadi rumah ideologi negara. Masuk abad ke-19, nasib Pantheon ini dioper-oper kayak bola pingpong politik. Pas Napoleon berkuasa, dia balikin fungsinya jadi gereja lagi. Tapi makam di bawah tanah tetap ada. Raja Louis ke-18 balik berkuasa, dia ubah lagi jadi gereja Katolik full. Makam bawah tanah dikunci. Sampai akhirnya pas penulis legendaris Victor Hugo meninggal tahun 1885, rakyat maksa biar dia dimakamkan di sini. Sejak saat itu, Pantheon resmi balik jadi mausoleum pahlawan nasional sampai sekarang. Uniknya, di tengah drama politik ini ada sains yang nyelip. Tahun 1851, Leon Foucault menggantung bandul raksasa setinggi 67 meter di kubah buat membuktikan bahwa bumi itu berputar. Jadi lengkap banget kan? Ada agama, politik, seni, dan sains dalam satu atap. Oke, poin pentingnya di sini guys.
Pantheon itu bukan cuma tumpukan batu indah. Bangunan ini adalah cermin pemikiran bangsa Perancis. Coba lihat tulisan di bagian depan atas pedimen. Yang artinya kepada orang-orang hebat, tanah air yang bersyukur. Disinilah letak prinsip seninya. Patung di pedimen itu menggambarkan Ibu Pertiwi membagikan mahkota ke penulis ilmuwan di kiri dan tentara di kanan. Sementara sejarah mencatat nama mereka. Ini pesan politik yang sangat kuat bahwa di Prancis pahlawan itu bukan cuma raja atau jenderal, tapi juga pemikir dan penulis. Pantheon mengajarkan kita bahwa identitas bangsa itu dibangun dari memori yang kolektif, dindingnya yang penuh lukisan religius, tapi isinya pemikir sekuler, kontradiksi yang justru bikin Prancis jadi negara yang dinamis dan dialektis. Gimana? Keren banget kan kalau sejarah dibaca lewat bangunan? Kalau kalian jadi pahlawan nasional, mau nggak dimakamkan di tempat seepik ini? Komen di bawah ya. Jika ada informasi yang kurang atau salah, boleh banget untuk menambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Next kita bahas apa lagi?